Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Minggu 9 Mei 2021 dalam Pekan Paskah yang ke-6. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau memanggil kami untuk saling mengasihi sebagaimana Engkau mengasihi Putramu Yesus dan Yesus mengasihi Engkau. Utuslah Roh Kudus-Mu supaya kami selalu tinggal dalam kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sabda Allah dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sejak kelahiran, setiap orang membawa serta dalam hidupnya suatu kebutuhan dasar yang sama. Kebutuhan dasar yang sama yang saya maksudkan bahwa setiap orang membutuhkan dikasihi, diterima, dimengerti, dihargai, bahkan diampuni, dan terutama juga diakui dalam kehidupannya. Karena itu Yesus mengingatkan kita para muridnya supaya kita mau hidup di dalam kasih-Nya. Ia mengatakan, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu." Yohanes 15 ayat 9. Yesus menghendaki supaya kita senantiasa mau tinggal dalam kasih Yesus. Tentu ada maksud Yesus, tentu ada tujuannya, supaya kita beroleh rahmat dan berkat yang luar biasa. Manakah rahmat atau berkat yang Yesus janjikan untuk kita? Bisa kita lihat. Sekurang-kurangnya ada 4 rahmat atau berkat yang Yesus janjikan untuk kita. Pertama, dalam ayat 11 dikatakan, supaya kamu memperoleh sukacita dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi kalau kita hidup dalam kasih Tuhan, Yesus memberikan kepada kita sukacita, bukan sukacita yang diberikan oleh dunia. Saat kita sehat, kita senang, saat kita sukses, kita gembira, tetapi sukacita yang Tuhan Yesus akan berikan kepada kita, yaitu sukacita rohani. Dalam segala hal, orang mengalami damai. Dalam segala hal, orang bisa itu menerima sesamanya, bahkan bisa berbahagia dalam hidup. Karena sukacita lahir dan datang dari hati yang tulus dan murni yang dasarkan atas kasih dari Yesus. Itulah yang Yesus kehendaki supaya murid-muridnya yang hidup di dunia ini dan di tengah masyarakat mau mengalami damai sukacita itu yang dapat dibagikan kepada sesama atau dunia. Kedua, dalam ayat yang ke-14, Yesus juga mau menjadikan kita sebagai sahabat-sahabatnya, bukan lagi sebagai hamba. Dikatakan, "Kamu semua adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Yang Yesus perintahkan adalah hidup dan tinggal dalam kasih-Nya. Seorang sahabat mengenal betul sahabatnya atau temannya.
Bahkan seorang sahabat dipercayakan macam-macam hal yang paling berharga dalam hidup. Dikatakan di sini, aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kuperbuat dan telah kudengar dari Bapakku. Jadi segala rahasia ilahi, rahasia keselamatan Yesus sampaikan kepada kita, karena kita semua adalah sahabatnya. Sebagai seorang sahabat, Yesus senantiasa setia menemani kita. Bukan hanya pada saat kita senang, pada saat kita sehat, sukses, atau juga pada saat kita muda, tetapi terlebih Yesus senantiasa menemani kita di saat-saat kita tidak berdaya, di saat-saat kita mengalami banyak tantangan, kesulitan, ataupun kegagalan. Yesus setia karena dia sahabat yang baik. Itulah manfaat atau gunanya kita bersahabat dan dijadikan sahabat oleh Yesus. Yang ketiga, bahwasanya karena kita sahabat, Yesus memilih kita dan mempercayakan kepada kita pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Dikatakan pada ayat 16, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Artinya Yesus meminta kepada kita supaya mau ikut ambil bagian dalam pelayanan kerasulan yang Yesus telah lakukan atau jalankan, yaitu melayani sesama dalam semangat kasih dan juga dalam semangat pemberian diri. Seorang yang mau melayani pasti akan memperoleh kekuatan dari Yesus sendiri, karena dia senantiasa menemani dan menguatkan kita. Dan Yesus juga mengharapkan supaya kita menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah melimpah, buah-buah sukacita, yaitu menjadi berkat bagi sesama. Dan yang terakhir, karena kita diberkati oleh Yesus, dan Yesus menghendaki supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah berkat yang keempat. Seorang yang berbahagia tentu saja hanya mungkin kalau dia mau melayani sesama, kalau dia mau memberikan hidupnya, memberikan dirinya bagi banyak orang. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak kita memberikan perhatian dan juga pelayanan kita kepada sesama, semakin banyak pula kita memperoleh kebahagiaan. Seseorang dikenang dan dicintai bukan karena apa yang ia terima, apa yang ia dapatkan, tetapi seseorang dikenang dan dicintai karena dia memberikan sesuatu, bahkan kalau dia memberikan banyak sesuatu yang berarti bagi sesama. Itulah artinya menjadi berkat bagi sesama, yakni menjadi berkat bagi orang lain dalam hal pemberian diri, dalam hal pemberian berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan Yesus. Semoga kita selalu hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami boleh menjadi sahabat-Mu dan Kau percayakan berbagai macam pelayanan. Semoga kami selalu membawa berkat-Mu kepada sesama. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga saudaraku sekalian diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Semoga saudara-saudari bersama dengan segenap keluarga senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.